Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa program studi keperawatan. Hari ini kita akan belajar secara asinkron untuk mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan. Pada sesi kali ini kita pada pertemuan ke-6 akan membahas mengenai domain belajar. Pernahkah kalian mendengar istilah pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan? Ya, istilah ini tentunya sudah sangat sering kita dengar, terutama di dalam lingkup kesehatan, karena salah satu bentuk intervensi mandiri perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Namun, apakah kalian pernah mengetahui apa bedanya antara pendidikan dan promosi kesehatan? Ya, karena sepintas kedua istilah ini seolah-olah sama, tapi ternyata secara terminologi memiliki makna yang berbeda. Di sini dikatakan menurut Ilona Kickbuss bahwa promosi kesehatan itu lahir atau emerge out dari pendidikan kesehatan. Kalau kita lihat dari asal katanya, ya, pendidikan kesehatan, pendidikan ya berarti untuk menghasilkan perilaku yang menguntungkan kesehatan dan perilaku yang bersifat sukarela. Sedangkan promosi kesehatan dari segi istilah promosi atau memasarkan kesehatan tentunya memiliki definisi yang lebih luas. Bahwa di dalam promosi kesehatan ini ada metode baru yang diintroduksikan ke dalam promosi kesehatan, ke dalam regulasi-regulasi sosial sehingga bisa benar-benar mengendalikan. Jadi jika dilihat dari definisinya, kedua hal ini memiliki makna yang berbeda, namun dari segi pentingnya kedua hal ini ya sama-sama penting ya. Di mana pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan ini saling terkait satu sama lain. Nah, ini adalah kontinuum sehat sakit atau kita sebut sebagai rentang sehat sakit, di mana semua orang di dunia ini pasti akan mengalami atau menghadapi semua rentang ini, ya, pasti ada dalam kondisi sehat, pernah juga sakit. Jadi memang tidak ada orang satupun yang tidak pernah jatuh dalam kondisi sakit, ya, baik itu sakitnya ringan, sedang maupun berat. Nah, di dalam rentang sehat sakit ini kita bisa lihat ada tanda panah. Ini adalah suatu posisi di mana seseorang atau manusia berada dalam kondisi sehat, ya. Lalu di sini ada prepatogenesis, ya, di mana seseorang mulai terkena suatu penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular, sehingga menyebabkan orang tadi akan mengalami suatu kondisi sakit. Nah, ini adalah masa patogenesis. Pada masa ini akan berlanjut pada tahap selanjutnya, ya, ada 3 kemungkinan, bisa sembuh, bisa sakit dengan gejala sisa, atau bisa juga meninggal. Nah, ini adalah suatu rentang yang pasti dialami oleh seluruh manusia, ya, disebut sebagai rentang sehat sakit. Nah, dalam rentang sehat sakit ini perawat memiliki 4 peran, ya. Peran perawat itu ada 4, ya, yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Preventif adalah peran perawat untuk mencegah suatu penyakit agar tidak terjadi. Promotif juga sama, menganjurkan atau memberikan promosi kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Lalu ada kuratif, ya, cure sebenarnya asal kata dari istilah kedokteran, cure pengobatan. Kuratif di sini lebih kepada care, ya, memberikan asuhan keperawatan. Lalu di sini peran yang keempat adalah rehabilitatif, ya, istilah katanya asal awal katanya dari rehabilitasi. Jadi pasca pemulihan, pasca sakit. Nah, dari 4 peran ini perawat berperan semuanya, gitu. Peran perawat preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif.
Jika dilihat dari rentang sehat sakit ini, upaya preventif perawat ada pada kondisi ketika seseorang sedang dalam kondisi sehat, mencegah. Artinya orang tersebut belum terkena penyakit. Nah, upaya perawat preventif ada di area ini. Ketika seseorang mulai terkena sakit, ya, maka upaya yang dilakukan adalah kuratif, ya, memberikan asuhan keperawatan. Ya, misalnya ada pasien mengalami demam, maka diberikan manajemen demam. Atau misalnya pasiennya mengalami nyeri, maka diberikan teknik atau terapi-terapi lainnya yang bisa dilakukan oleh perawat. Lalu pasca sakit tadi, ya, jika dia sembuh atau ada sakit dengan gejala sisa, maka upaya yang dilakukan adalah rehabilitatif. Nah, jadi rehabilitatif ini posisinya ada di pasca sakit, ya. Jadi mencegah kecacatan, kemudian memulihkan kembali kondisi yang tadinya misalnya ada gejala sisa. Nah, ini di sini rehabilitatif. Kuratif ada pada kondisi sakit. Nah, sekarang saya akan bertanya, di mana letak upaya promotif perawat? Apakah pada area sehat, sakit, atau pasca sakit? Ya, tentunya upaya promotif perawat ada pada semua rentang. Saat sehat, perawat bisa melakukan upaya promosi. Saat sakit sama, apalagi setelah kondisi sakit. Di situ jelas ada peran perawat supaya tidak penyakitnya terjadi berulang, sehingga dilakukan upaya-upaya promosi, mengajak supaya pasien, keluarga, ataupun masyarakat bisa terhindar dari yang namanya penyakit atau penyakit sekundernya atau komplikasinya. Tuh, ini adalah rentang sehat sakit yang kaitannya dengan peran perawat. Masalah kesehatan yang terjadi kepada seseorang bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Penyakit itu sendiri terdiri dari beberapa kategori, ya, diantaranya ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular kita sebut juga sebagai communicable disease, atau penyakit tidak menular kita sebut sebagai non-communicable disease. Nah, ketika seseorang terkena penyakit, ya, mayoritas kalau kita kaji lebih dalam dari segi etiologi atau penyebabnya, mayoritas penyebabnya itu adalah faktor perilaku, ya, faktor perilaku manusia. Terutama untuk kasus-kasus penyakit tidak menular, ya, misalnya hipertensi, stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus. Itu mayoritas penyakitnya akibat perilaku. Perilaku seperti apa? Misalnya pola makan, ya, makannya tinggi mengandung natrium, senangnya makan ikan sarden, ikan laut, sambal terasi itu tinggi sekali natriumnya, ya. Atau misalnya yang terkena diabetes senang sekali mengkonsumsi makanan yang tinggi glukosa. Jadi mayoritas penyakit sebenarnya adalah sumber utama penyebabnya adalah perilaku. Nah, sehingga ketika kita ingin mengubah masyarakat agar bisa terhindar dari yang namanya penyakit, maka kita harus ubah perilakunya. Ya, misal contoh konkretnya ada seorang pasien masuk ke suatu rumah sakit, ketika dikaji ternyata didapatkan data pasiennya mengeluhnya demam. Ya, sudah 3 hari demamnya tinggi di atas 39,5, mengeluh pegal pada persendian, pusing, sakit kepala. Lalu dokter meminta untuk diperiksakan laboratorium. Maka pasien tadi dicek darahnya, ya, dilakukan pemeriksaan darah, ternyata didapatkan data pasiennya terkena DHF atau DBD kita kenalnya, ya. Lalu setelah diketahui penyakitnya dia kena DBD, semua tim kesehatan memberikan intervensi. Dokter memberikan obat, perawat memberikan asuhan keperawatan, gizi memberikan asuhan gizi yang benar, yang baik untuk penderita, sehingga pasiennya setelah dirawat
Misalnya selama 1 minggu akhirnya boleh pulang. Ya, setelah pulang masalahnya belum tuntas sampai di situ. Kenapa? Karena bisa terjadi penyakit berulang. Ya, DBD itu disebabkan oleh vektor. Ya, disebabkan oleh suatu virus yang dibawa oleh vektor. Ya, virusnya virus Aedes aegypti yang dibawa oleh nyamuk. Ya, sumber penyakitnya tadi ya adalah virus dan nyamuk. Di rumahnya masih banyak genangan air, dia jarang menguras bak mandi, banyak baju-baju digantung, sehingga kemungkinan besar terpapar lagi DBD, terjadi DBD berulang itu sangat besar. Ya, hal ini menunjukkan bahwa ketika masalah selesai pada tahap kuratif tadi ya, diobati semuanya udah tuntas nih. Ketika perilakunya tidak diubah, ya tadi buang air genangan tidak pernah dibuang, terus bak mandi nggak pernah dibersihin, baju-baju digantung sembarangan, berantakan, perilaku tersebut tadi belum diubah gitu ya, maka masalah akan tetap ada. Ya, bisa jadi dia bolak-balik ke rumah sakit ya, beberapa kali kena DHF. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya mengubah perilaku. Jadi etiologi yang utamanya sebenarnya perilakunya gitu, maka perilakunya harus diubah. Salah satu bentuk pendekatannya adalah melalui pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Nah, upaya intervensi untuk mengubah perilaku bisa dilakukan dalam 2 bentuk. Ya, pertama tekanan atau enforcement. Bentuknya bisa dengan peraturan, jadi dipaksa atau ditekan sedemikian rupa. Kalau misalnya melanggar maka akan diberikan sanksi. Nah, biasanya dengan bentuk enforcement ini perubahannya cepat tapi tidak langgeng atau tidak lama. Ya, karena apa? Karena dipaksa, ada paksaan ya, tidak berdasarkan kesadaran diri. Nah, intervensi perilaku kedua adalah edukasi. Dengan edukasi ini pendekatannya adalah persuasi atau ajakan, himbauan, kemudian memberikan kesadaran gitu ya, sehingga orang itu sadar bahwa kita harus mengubah perilaku agar masalah kesehatan yang terjadi itu tidak terjadi lagi, atau bahkan tidak pernah terjadi masalah kesehatan gitu ya. Nah, perubahannya ini memang lama tapi bisa konstan gitu ya, ini bisa terus menerus. Nah, kedua, upaya intervensi perilaku ini memiliki positif dan negatif, tapi dua-duanya ini perlu dilakukan ya, bersinergi satu sama lain. Nah, itu kita katakan sebagai promosi kesehatan. Jadi selain edukasi, ada juga faktor advokasi untuk membentuk peraturan. Nah, jadi di dalam promkes tadi sudah tercakup upaya untuk melahirkan atau mengubah perilaku yang bersifat sukarela, yaitu melalui pendidikan kesehatan. Kemudian dan ada juga upaya yang sifatnya memaksa melalui peraturan, sehingga bisa kedua hal ini mendorong seseorang atau nantinya adalah masyarakat bisa hidup sehat ya. Walaupun tadi ya, untuk mengubah perilaku yang bersifat sukarela ini tidak cepat ya, pasti lama. Jadi teori mengatakan bahwa untuk bisa mengubah perilaku itu harus dibiasakan, paling cepat itu 6 bulan. Jadi nggak bisa kita sehari 2 hari intervensi langsung berubah perilaku, itu susah ya. Misalnya contoh kasus nyata adalah merokok ya, sudah dikasih tahu merokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung gitu ya, kolesterol, apalagi tuh kerusakan janin ya, gangguan ejakulasi dini dan lain sebagainya. Itu sudah ditulis tuh di dalam bungkus rokoknya gitu, ditakut-takutkan. Bahkan ada yang program terbaru itu nempelin gambar-gambar penyakit ya, ada yang ini harus dibolongi tenggorokannya gitu ya, karena bisa mengalami
gangguan pernafasan, masalah pernafasan, bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya, tapi tetap nggak ada efeknya ya, yang merokok tetap banyak. Nah, hal ini membuktikan dikasih tahu dengan begitu aja nggak bisa gitu, artinya harus ada regulasi atau peraturan ya yang mendukung. Orang yang ngerokok juga nggak bisa sehari dua hari langsung hilang ya, perlu kesabaran berbulan-bulan sehingga benar-benar lepas dari kebiasaan merokok. Ya, jadi kedua upaya ini sangat penting untuk dikolaborasikan sehingga bisa tujuan promosi kesehatan tadi tercapai. Nah, apa tujuannya? Pertama, menumbuh kembangkan perilaku masyarakat di bidang tertentu, terutama di bidang kesehatan ya. Ya, di sini yang diharapkan adalah perilaku kesehatan yang baik. Ya, seperti apa? Yaitu perilaku yang didasari nilai kebaikan berupa kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk tertib, teratur, disiplin, menjalani kehidupan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat yang dikehendaki ini bisa ditempuh dengan cara edukasi dan cara paksa atau enforcement tadi oleh pejabat pemerintah yang berwenang di bidangnya masing-masing. Nah, visinya apa? Visinya supaya masyarakat atau pasien tahu, mau, mampu ya. Tahu dulu. Tahu bahwa dengan kebiasaan buruk ini bisa menyebabkan suatu penyakit. Setelah tahu, maka dia ada kemauan atau willingness, kemauan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Nah, setelah mau ini kan baru sekedar sikap ya, belum sampai ke tindakan. Baru nanti tingkatannya adalah mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ya, dengan cara memelihara kesehatan, melindungi diri dari gangguan kesehatan, serta meningkatkan kesehatannya. Ini adalah visi promosi kesehatan. Nah, sehingga ini WHO menuangkan dalam strategi promosi kesehatan. Jadi ada 3 strateginya. Pertama adalah mengadvokasi, ya, mengadvokasi pemerintah untuk membuat suatu regulasi atau kebijakan. Lalu dengan dukungan sosial, ya, misalnya dibentuknya kelompok dukungan, misalnya kelompok penderita HIV/AIDS, ya, kelompok penyandang diabetes, supaya di dalam kelompok tadi bisa saling menguatkan untuk bisa sembuh atau bisa bertahan dari penyakitnya supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih parah. Nah, lalu yang ketiga adalah empowerment atau pemberdayaan. Jadi memberdayakan, misalnya memberdayakan keluarga supaya bisa mandiri, ya, jangan sampai nunggu sakit dulu baru berobat gitu ya. Tapi memberdayakan keluarganya supaya mampu menciptakan kemandirian dalam mencegah masalah kesehatan. Misalnya keluarga sekarang sudah secara rutin membuang genangan air, menyikat bak mandi atau mengganti air seminggu sekali, tidak lagi menggantung baju-baju di belakang pintu misalnya ya, supaya menghindari nyamuk hinggap di sana. Itu mengempower atau memberdayakan keluarga. Nah, untuk memberdayakan keluarga tadi ya bisa dilakukan dengan edukasi atau pembelajaran. Nah, sehingga sangat penting di dalam pembelajaran ini kita menentukan target domain atau dimensi ya yang ingin kita capai. Ya, domain yang harus kita capai harus meliputi 3 aspek ini ya. 3 dimensi ini, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi kita tidak bisa lepas hanya pada aspek tadi, tahu saja. Kalau cuman tahu, oh iya saya tahu bahwa DBD itu disebabkan karena misalnya saya nggak nguras bak mandi. Tahu sampai situ, tapi kalau tidak ada mau dan tidak mampu, penyakitnya juga tidak akan selesai ya. Maksudnya masalah kesehatan masih bisa timbul atau masih bisa terjadi. Pun kalau misalnya targetnya kita sampai afektif, ya kognitif itu mau,
kognitif itu tahu, dimensi afektif itu mau. Kalau cukup sampai mau juga belum bisa. Kenapa? Karena cuman baru ada kemauan, belum sampai tindakan ya, tapi harus ada sampai tindakan atau psikomotor. Jadi ketiga aspek ini ya wajib ada ketika kita melakukan edukasi atau pendidikan atau pembelajaran. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun target ya, tujuan umum, tujuan khusus dengan melingkupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi ketika edukasi tidak hanya cuap-cuap ya, misalnya DBD adalah penyakit yang disebabkan karena ABC. Cara pencegahannya, cara pengulangan itu sampai melotok di otak. Di masyarakat udah hafal tuh cara pencegahannya, tapi baru sekedar dihafal, no action. Nah, itu percuma juga. Jadi ketika edukasi tidak boleh hanya sebatas kognitifnya saja ya, tapi dibangun kemauannya dan diajarkan psikomotor caranya, didemonstrasikan seperti apa ya, ini harus ada. Oke. Nah, sehingga tadi ya, jika ketiga aspek tadi ada, kognitif, afektif, psikomotor, maka nantinya akan terbentuk yang namanya perilaku kesehatan. Menurut teorinya S.R. Bone, perilaku adalah respon yang timbul karena adanya rangsangan. Jadi dirangsang dulu melalui apa? Melalui pendidikan kesehatan. Ya, dikasih tahu, dimotivasi agar mau. Lalu yang ketiga, diajarkan supaya mampu melakukan. Ya, nah itu adalah bentuk rangsangannya. Di sini Skinner membedakan bentuk perilaku itu ada dua. Ada yang reflektif respon, ada operan respon. Kalau reflektif respon itu adalah respon yang relatif tetap karena rangsangan tertentu. Kalau operan respon itu respon yang semakin berkembang karena adanya penguatan rangsangan. Jadi kedua respon ini perlu dibangun ya untuk membangun perilaku. Nah, operan respon ini terbentuk melalui operan conditioning. Nah, ini ada tahapnya. Mulai dari mengidentifikasi stimuli, ya, lalu nanti penyusunan reinforcer secara sistematis, sehingga nanti terbentuk perilaku yang dikehendaki. Nah, perilaku itu nanti ada dua jenis, ya, ada yang disebut perilaku bentuk pasif dan ada bentuk aktif. Kalau yang pasif, biasanya perilakunya cenderung tertutup, misalnya sikap. Nah, ini adalah pasif. Kalau aktif, perilakunya terbuka, ya, sudah berupa tindakan. Perilaku kesehatan ini akan bergantung pada beberapa hal yang disebut sebagai determinan. Ya, jadi ada faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Di antaranya pertama adalah dari sakit dan penyakitnya. Semakin ketahuan dia ada sakit, ada penyakit, maka keinginan dan kemauan gitu ya untuk bisa sembuh dari penyakitnya semakin tinggi. Ya, kemudian sistem pelayanan kesehatan. Ini juga mempengaruhi perilaku. Bagaimana dokter perawatnya mengedukasi dengan benar sehingga perilaku pasiennya bisa berubah. Ini sangat mempengaruhi. Ya, kemudian faktor makanan minuman juga mempengaruhi. Ya, ini berkaitan juga tentunya dengan pendapatan seseorang. Ya, kalau misalnya pendapatannya kurang, kadang ya gimana saya mau menyediakan gizi yang baik, misalnya ya. Untuk makan aja, yang penting makan sehari aja udah cukup. Nah, ini akan mempengaruhi juga perilaku seseorang terkait kesehatannya. Nah, yang keempat adalah faktor lingkungan. Ini juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit ini dipengaruhi beberapa faktor ya. Di antaranya adalah kebiasaan, health promotion behavior, kemudian health prevention behavior, kebiasaan mencegah, kemudian bagaimana mencari, kemudian bagaimana cara rehabilitasi.
Lalu perilaku masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan, mereka akan melihat bagaimana fasilitasnya, apakah fasilitasnya ini baik, memadai, gitu ya, atau kurang, atau misalnya puskesmas aja nggak ada, jauh jangkauannya, dan melihat juga bagaimana cara pelayanannya. Kalau misalnya baik, maka loyalitas pasien terhadap Yankes atau pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit dan puskesmas juga baik. Tapi kalau dari fasilitasnya kurang, pelayanannya juga kurang, bisa jadi loyalitas pasien juga turun. Mendingan saya ke Paraji aja deh atau ke dukun gitu ya daripada ke dokter. Orang pelayanannya aja kurang bagus, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, sehingga perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi juga oleh pelayanan kesehatan. Lalu perilaku terhadap makanan minuman. Nah, ini juga mempengaruhi. Ini dilihat dari kebiasaan ya. Sudah tahu ada DM tapi senangnya makan nasinya banyak. Seneng makannya cookies, kue, snack yang tinggi gula gitu. Itu karena kebiasaan. Kemudian bisa juga karena keyakinan. Oh, saya yakin nih kalau dengan makan daun rebus-rebusan bisa sembuh. Nah, ini keyakinan. Ya, ada juga faktor budaya atau tradisi, ya bisa kita sebut sebagai antropologi kesehatan. Jadi ada beberapa keyakinan di masyarakat terkait kesehatan. Dengan tindakan-tindakan tertentu bisa menyembuhkan, ya misalnya untuk bisa sembuh dari penyakit ayan ini harus dilakukan upacara, siapkan sesajen dan lain sebagainya. Nah, ini eh, perilaku masyarakat terhadap makanan dan minuman ya dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Nah, terkait lingkungan bagaimana? Bisa dipengaruhi oleh kebiasaan terhadap perlakuan air, misalnya kebiasaan air harus dididihkan dulu, kebiasaan beli air mineralnya beli dan lain sebagainya ya. Kemudian kebiasaan dari bagaimana cara membuang sampah, limbah air ya. Bagaimana persepsi dia terhadap rumah dan tanah yang sehat, terkait rumah sehat dan kebersihan lingkungan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi perilaku terhadap lingkungan. Menurut teori perubahan perilaku, disebutkan bahwa seseorang bisa mengalami perubahan perilaku dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern itu berasal dari dalam diri pasiennya sendiri, ya dipengaruhi oleh pengetahuan dan kecerdasannya, juga dipengaruhi oleh persepsi, emosi, dan motivasi dari dalam diri pasiennya. Itu intern. Ya kalau dianya pengetahuannya bagus, cerdas, oh iya, saya baru nyadar ya, ternyata kebiasaan jelek saya ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Ternyata merokok itu benar ya. Saya udah nemu nih di jurnal bahwa dengan merokok itu bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan gitu ya, kanker, gangguan pada janin dan lain sebagainya. Dia cerdas, dia udah tahu gitu ya. Kemudian persepsi, oh berarti nanti saya harus stop untuk mengkonsumsi rokok kayak gitu. Motivasinya bagaimana itu dari dalam diri dia, internalnya. Oh ya, saya harus berhenti merokok karena saya punya anak kecil, saya nggak mau anak saya mengalami gangguan kesehatan gitu ya, itu intern. Kalau ekstern dipengaruhi oleh diantaranya kondisi lingkungan fisik dan non fisik ya. Kalau fisik misalnya kondisi cuaca dan lain sebagainya. Kalau non fisik ya berarti dukungan sosial, kemudian lingkungan keluarga dan lain sebagainya, itu non fisik. Nah, kedua hal ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana perubahan perilaku seseorang ya. Nah, perilaku sehat dan sakit. Becker tahun 1979 membedakan perilaku kesehatan menjadi perilaku sehat dan sakit. Apa itu perilaku sehat? Perilaku sehat itu adalah tindakan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk di dalamnya mencegah penyakit. Ya, kemudian ada kemampuan untuk personal hygiene, sanitasi dan lain sebagainya. Kalau perilaku sakit adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang sakit, ya, kemudian melihat bagaimana
rasa sakit, mengenali rasa sakit, bagaimana cara mencari penyebab penyakitnya, dan mencari pengobatannya. Nah, untuk mengubah perilaku tadi, ada 3 domain. Jadi dari Benjamin Bloom, ahli psikologi pendidikan, membagi 3 ranah perilaku ke dalam 3 ranah. Ya, jadi perilaku ini akan dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, psikomotor. Ya, atau Ki Hajar Dewantara kita sebut sebagai cipta, rasa, karsa gitu ya. Nah, ketiga aspek ini perlu diajarkan kepada pasien ya, supaya bisa dia mengalami perubahan perilaku dari yang tadinya kognitifnya tidak tahu menjadi tahu, afektifnya yang tadinya tidak mau menjadi mau, dan psikomotornya yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Aspek kognitif atau pengetahuan itu adalah hasil dari mengetahui, how to be knowledge. Nah, pengetahuan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan melalui panca indera, ya, dengan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Dia mendapatkan informasi. Nah, pengetahuan ini nantinya akan menentukan ranah kognitif. Proses pembentukan perilaku menurut Roger, bahwa perilaku itu awalnya dimulai dari yang namanya awareness atau kesadaran. Ya, setelah kesadaran terbentuk, maka akan terbentuk interest atau ketertarikan. Setelah timbul yang namanya ketertarikan, lalu dia akan self evaluation, jadi evaluasi diri, sehingga menyebabkan seorang tadi ingin melakukan suatu trial atau percobaan. Ya, lalu diadopsi dan terbentuklah perilaku yang baru. Ini urutan proses pembentukan perilaku, sehingga memang penting sekali membentuk yang namanya awareness atau kesadaran. Nah, domain perilaku kesehatan, aspek kognitif dulu ya. Yang pertama tadi kognitif atau pengetahuan. Jadi ini ada tingkatannya. Kognitif atau C gitu ya. Kita sebut C1, C2, C3, C4, C5, C6. Yang paling rendah itu adalah mengetahui atau know, itu C1. Dimana seseorang ini cukup hanya sampai tahu aja gitu. Tahu ini benar, ini salah. Nah, kalau misalnya sampai memahami, itu sampai C2. Jadi ini sudah lebih menginternalisasi lagi. Lalu C3 adalah aplikasi, jadi sudah mulai diaplikasikan, diterapkan. Ya. Lalu ada C4 analisis, jadi sudah mulai membandingkan, membedakan. Ya, sudah bisa dianalisis. Lalu C4 sintesis, menyusun bagaimana supaya bisa keluarga saya terhindar nih, ya, menyusun aturan, menyusun tindakan gitu ya. Sintesis. Lalu evaluation, ini adalah ranah kognitif yang paling tinggi, sudah bisa mengevaluasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaharui. Ini domain kognitif. Sikap atau afektif, ya, ini juga ada beberapa tindakan. Yang paling rendah adalah menerima, receiving. Ini terjadi ketika individu tersebut memiliki kemauan untuk memperhatikan stimulus yang diterima. Lalu tahap selanjutnya adalah responding, merespon. Jadi ini terjadi jika individu telah memberikan reaksi yang tampak pada perilakunya terhadap stimulus yang diterima. Yang ketiga adalah valuing atau menghargai. Ini terjadi jika individu mulai memberikan penghargaan pada stimulus yang diterima dan meneruskan stimulus tersebut pada orang lainnya. Dan yang keempat, ini yang paling tinggi adalah responsible. Ini terjadi kalau individu sudah menerima segala konsekuensi dari pilihannya dan dia bersedia untuk bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ini adalah domain psikomotor. Ya, ini juga ada
ada tingkatannya. Yang pertama adalah respon terpimpin. Ya, ini dilakukan oleh individu dengan mengikuti panduan yang ada sesuai urutan. Ya, urutan yang ada di dalam panduan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mekanisme. Ini dilakukan oleh individu dengan mengikuti panduan yang ada sesuai urutan yang benar ya di dalam panduan tersebut. Lalu ada adoption. Adopsi ini dilakukan oleh individu yang sudah diinternalisasi melalui suatu perilaku. Nah, ini adalah domain psikomotor yang ditargetkan gitu ya, supaya sudah sampai tahap adopsi. Jadi si pasiennya ini benar-benar sudah menerapkan apa yang kita anjurkan. Kita anjurkan pasiennya supaya tidak mengkonsumsi makanan tinggi glukosa lagi, ya berarti pada tahap adoption ya ini sudah benar-benar diterima, diadopsi, perilakunya ya. Oke. Baik, itu adalah materi mengenai domain dalam belajar. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan melakukan edukasi kesehatan atau promosi kesehatan, maka yang harus dilakukan tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, ya, tapi harus juga meliputi afektif dan psikomotor, ya. Kognitif itu pengetahuannya, afektif itu kemauannya, dan psikomotor itu adalah tindakannya, ya. Baik, sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk diskusi, maka kita akan lakukan pada forum di luar ini ya. Jadi kita diskusi pada forum yang lain yang akan saya infokan kemudian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.